kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mulai kuliah kita ya. Pada minggu ini ya kita akan membahas tentang bagaimana membangun sebuah DSS. Nah, DSS ya, atau Decision Support System, atau sistem penunjang keputusan atau sistem pendukung keputusan itu merupakan sesuatu yang diperlukan ya oleh manajemen ya, termasuk di dalam manajemen support system gitu ya. Jadi DSS ini diperlukan oleh para pengambil keputusan ya, para manajer gitu ya, di dalam memutuskan sesuatu gitu di dalam sebuah organisasi. Jadi misalkan memutuskan untuk investasi pabrik di mana, ya, kemudian bagaimana memutuskan untuk membuat model apa gitu ya untuk sebuah kendaraan misalkan ya, untuk pabrik kendaraan bermotor seperti itu ya. Jadi tentu saja DSS yang dibangun ini itu bukan sesuatu yang mudah gitu ya. Nah, DSS ini apalagi yang besar gitu ya, itu merupakan proses yang rumit dan itu melibatkan hal-hal ya, banyak hal di sana yang dilibatkan, misalkan masalah teknis dan juga masalah perilaku gitu ya, interaksi manusia mesin ya, dan dampaknya pada individu gitu ya. Nah, jadi masalah mendasar sebenarnya bagaimana manajer itu bisa berinteraksi dengan sistem. Jadi di sini merubah kebiasaan gitu ya untuk suatu sistem yang baru itu merupakan hal yang rumit gitu. Jadi orang kalau diminta untuk berubah itu kadang ada resistensi di situ. Kalau misalkan ada sistem baru kemudian diperkenalkan gitu ya, paling nggak butuh 1 tahun lebih gitu ya agar sistem yang dibangun tersebut itu bisa digunakan dengan mudah gitu ya, karena butuh penyesuaian ya, adaptasi dari orang yang menggunakan sistem tersebut gitu. Walaupun memang tujuan dari sistem yang dibangun itu untuk memudahkan proses, misalkan proses pengambilan keputusan ya dan sebagainya. Tapi ya tetap saja kalau ada sistem yang baru, ya orang butuh beradaptasi. Jadi di mana selain membangun sistemnya itu lama, nanti pada saat implementasinya itu juga butuh waktu juga untuk penyesuaian ya dari sisi manusianya. Karena di situ terjadi interaksi antara manusia dengan mesin gitu ya. Nah, kemudian untuk membangun DSS gitu ya. Jadi sama seperti kita membangun
perangkat lunak yang lain gitu. Jadi butuh tools yang bisa kita gunakan untuk mendevelop sistem DSS tersebut ya, agar bisa digunakan oleh pemakai. Jadi ada yang namanya computer aided software engineering ya. Jadi kalau kita bicara tentang bagaimana membangun DSS, nah ini ada beberapa hal yang berkaitan ya. Mungkin sebelumnya pernah dapat mata kuliah tentang rekayasa perangkat lunak ya, atau software engineering ya. Nah, kemudian ada interaksi manusia dan komputer. Nah itu dua hal itu mendasar ya, diperlukan untuk membangun DSS ya. Jadi kita kalau membangun sebuah software, maka ada tools-tools yang kita gunakan ya, yang disebut dengan CASE ya, Computer Aided Software Engineering Tools. Jadi ya semacam IDE gitu ya untuk membangun software. Ya, kalau di bahasa Java itu mungkin kita bisa menggunakan Eclipse atau yang lainnya gitu ya. Kalau misalkan bangun kita menggunakan Visual Studio gitu ya, berbasis Windows, nah itu sama seperti itu gitu ya. Nah, bagaimana mengembangkan DSS ini? Nah, nanti ada banyak pilihan ya kalau kita mau membangun DSS gitu ya. Jadi ada yang membangun DSS tersebut itu menggunakan bahasa pemrograman yang umum digunakan gitu ya. Misalkan Pascal, kemudian Delphi, kemudian C++, atau C#, Java, dan yang lainnya gitu ya. Jadi ini merupakan bahasa pemrograman umum yang bisa kita gunakan juga untuk membuat software yang lain gitu. Jadi selain DSS itu juga bisa kita gunakan untuk membuat aplikasi yang lain gitu ya. Misalkan aplikasi yang umum digunakan ya untuk transaksi dan sebagainya seperti itu. Nah, ini bisa menggunakan berbagai bahasa pemrograman ini. Nah, yang umum digunakan ya untuk bahasa pemrograman yang lintas platform ya. Lintas platform itu artinya dia bisa berjalan di berbagai macam sistem operasi gitu ya. Nah, jadi itu antara lain Java gitu ya. Jadi bahasa Java itu dia lintas platform. Nah, selain itu juga bisa menggunakan bahasa C++. Nah, itu juga dia bisa dijalankan di berbagai macam sistem operasi atau platform. Jadi kalau misalkan bahasa aplikasi DSS tersebut yang ingin dijalankan di berbagai macam platform, ya kita gunakan bahasa yang bisa di semua platform, misalkan Java seperti itu. Nah, kemudian strategi pengembangan DSS berikutnya itu bisa menggunakan bahasa pemrograman generasi keempat ya. Jadi misalkan di IBM AS400 itu ada Informix gitu ya. Ada bahasa pemrograman Informix. Nah, itu merupakan bahasa pemrograman yang sifatnya data oriented. Kemudian juga bisa menggunakan spreadsheet. Spreadsheet itu maksudnya gambar kerja ya, seperti
yang sering kita gunakan ya, misalkan Excel, kemudian kalau zaman dulu itu ada Lotus 123 gitu ya, seperti itu. Itu merupakan bahasa-bahasa yang berbasis data oriented language. Kemudian financial oriented language itu juga digunakan ya untuk pengembangan DSS ini. Jadi khususnya kalau DSS generator gitu ya, nah itu dia menggunakan spreadsheet seperti Excel. Nah, kemudian berikutnya ini DSS generator. DSS generator tuh ya ada ininya juga, ada kelebihannya juga dibandingkan 4GL, tapi juga ada batasannya gitu ya. Misalkan kita menggunakan Excel, kemudian Lotus 123, kemudian Quadruplo, kemudian Express. Nah, jadi DSS yang dibuat ya seperti menggunakan Excel ini itu biasanya banyak berhubungan dengan finansial gitu ya, masalah keuangan gitu dan sebagainya. Karena di situ ada fungsi-fungsi yang memang udah disediakan oleh aplikasi tersebut, ya, misalkan Excel tersebut, untuk membuat misalnya pemodelan ya, pemodelan keuangan dan sebagainya gitu. Jadi versinya itu kalau semakin terakhir berarti fiturnya itu semakin lengkap ya, kemampuannya juga semakin bagus seperti itu. Nah, itu generasi yang terakhir. Nah, kalau DS yang menggunakan bahasa pemrograman ya, itu butuh waktu untuk mendevelopnya. Nah, sedangkan DSS yang menggunakan DNS generator ini itu relatif lebih cepat ya, karena permodelannya itu udah disediakan gitu ya. Itu. Nah, yang berikutnya itu menggunakan DSS generator khusus ya. Jadi dia lebih spesifik ya. Misalkan menggunakan commander FTC untuk budgeting dan analisis finansial ya. Kemudian EFPM untuk kalangan perguruan tinggi. Jadi dia lebih spesifik lagi ya. Kalau tadi DNS generator yang umum itu yang menggunakan Excel misalkan ya. Nah, itu masih bisa banyak fungsi gitu ya, selain analisis keuangan juga ada yang lainnya. Nah, tapi kalau yang khusus untuk misalkan budgeting ya dan sebagainya, nah ini bisa menggunakan commander FTC gitu. Jadi ini lebih spesifik lagi. Nah, kemudian yang berikutnya itu mengembangkan DSS menggunakan metodologi CASE ya, Computer Aided Software Engineering. Nah, ini dia memiliki jaminan kualitas yang memadai. Jadi kalau kita mengembangkan menggunakan perangkat lunak ya, menggunakan metodologi CASE ya, maka di situ kan ada istilahnya tahapan-tahapan yang harus dilalui ya, tahapan-tahapan yang harus dilalui, apalagi kalau misalkan proses-proses yang ada itu diukur dia menggunakan CMMI. Jadi ada metode pengukuran kualitas perangkat lunak itu ya, yang menggunakan model CMMI, Capability Maturity Model Integration. Nah, CMMI itu levelnya dari 0 sampai 5 gitu ya. Jadi semakin tinggi, nah maka level dari
kualitas software yang dihasilkan itu semakin bagus seperti itu. Jadi coba nanti dicari tentang CMMI ya, CMMI level 5. Nah, jadi untuk pengembangan perangkat lunak ya menggunakan case ini itu melibatkan banyak disiplin ilmu yang mulai dari RPL, rekayasa perangkat lunak, kemudian ada dari sisi interaksi manusia dan komputer, kemudian dari sisi project management itu juga ada seperti itu. Jadi dengan cara seperti itu maka produk yang dihasilkan itu istilahnya memiliki kualitas yang bagus gitu ya. Apalagi kalau misalkan CMMI-nya itu sampai level 5. Nah, kalau nggak salah di Indonesia itu belum ada yang sampai level 5. Mungkin 3 atau 4 seperti itu ya. Untuk pengembangan perangkat lunak. Nah, kemudian perangkat lunak ini itu kan istilahnya dia harus melalui sejumlah testing gitu ya, pengujian dan sebagainya agar lulus ya, agar bisa diluncurkan terhadap pemakai ya. Nah, biasanya kan itu ada rilis tuh ada rilis alpha, kemudian rilis beta ya. Kemudian nanti ada RTM ya. Baru udah stabil version gitu ya. Jadi biasanya kalau alpha itu masih banyak bug dan sebagainya. Nah, kemudian ada namanya beta testing ya, beta. Rilis beta itu biasanya diluncurkan ke pemakai untuk diuji gitu ya. Jadi sering ya, seperti misalnya Microsoft tuh merilis versi betanya kemudian disebarkan ke ke pengguna gitu agar user itu bisa melakukan testing terhadap perangkat lunak tersebut dan kemudian kalau dia udah ngetes ya itu kan orang akan ngelaporin ini ada bug apa aja dan sebagainya seperti itu ya. Jadi kalau udah di testing ya diharapkan itu semakin bagus. Nah, hasil dari testing itu nanti akan diperbaiki lagi ya, diperbaiki lagi dan seterusnya sampai produk itu stabil sehingga muncul yang namanya RTM, itu ready to manufacture. Nah, kalau ready to manufacture artinya itu produk itu udah hampir sempurna dan itu bebas ini. Udah RTM nanti langsung muncul versi yang diluncurkan atau versi yang dijual, versi komersilnya di pasaran seperti itu. Jadi memang banyak tahapan yang harus dilalui untuk membuat sebuah perangkat lunak itu memiliki kualitas yang memadai seperti itu. Jadi sama juga seperti halnya DSS ini ya. Kalau kita mau mengembangkan perangkat lunak DSS ya, menggunakan metode Dokis itu banyak tahapan yang harus dilalui sampai produk itu bisa digunakan. Nah, kalau DSS-nya kompleks ya, jadi kita perlu mengintegrasikan semua hal yang ada di atas itu. Artinya kita nggak bisa menggunakan satu solusi saja gitu ya. Jadi misalkan cuman menggunakan DSS generator misalkan Excel nggak bisa. Hanya menggunakan DSS yang kita buat sendiri misalkan ya, menggunakan rekayasa perangkat lunak dan sebagainya. Nah itu nggak bisa satu solusi aja. Jadi harus semua solusi digunakan. Jadi diintegrasikan ya. Ada yang menggunakan DSS generator, ada yang menggunakan case study dan sebagainya. Nah ini adalah tahapan-tahapan gitu ya untuk kita membuat solusi DSS tadi gitu ya. Jadi ada tahapan di mana itu
pradesain ya. Jadi pradesain itu merupakan tahapan awal gitu ya. Tahapan awal di mana kita menggali kebutuhan untuk sebuah DSS gitu ya. Jadi ada beberapa fase di situ ya, tahapannya. Tahapan fase A, kemudian B dan C. Mana di fase A itu merupakan planning ya, tahapan perencanaan gitu ya. Jadi kita perlu melakukan yang namanya assessment ya, atau istilahnya pengecekan gitu ya. Saat ini kebutuhannya itu seperti apa gitu ya. Kebutuhannya seperti apa. Kemudian masalahnya apa yang ada selama ini ya. Nah, kemudian nanti tujuan dari DSS tersebut itu mau seperti apa gitu. Nah, itu pada saat planning ya. Kemudian berikutnya itu adalah riset ya. Jadi istilahnya itu dilakukan penelitian gitu ya. Nah, bagaimana caranya untuk memenuhi kebutuhan dari user tersebut. Kemudian sumber daya apa aja yang tersedia ya. Nah, kemudian dipastikan lingkungan DSS-nya itu seperti apa gitu. Itu di tahapan riset atau di fase B. Kemudian di C itu dilakukan analisis. Nah, apa metode yang paling bagus gitu ya? Pendekatan yang paling bagus untuk membangun DSS ini gitu. Nah, kemudian sumber daya yang dibutuhkan itu seperti apa. Nah, di sini kita mendefinisikan model-model yang sifatnya normatif ya. Nah, berikutnya itu adalah fase desain ya. Nah, jadi tadi itu yang pradesain gitu ya. Ada 3 fase di situ. Nah, kemudian di D itu adalah fase desain ya. Nah, di situ merupakan perancangan dari DSS tersebut gitu ya. Jadi bagaimana user interface-nya ya, kemudian problemnya untuk processing system ya, kemudian bagaimana merancang DSS database ya, kemudian juga komponen dari knowledge ya, merancang komponen knowledge. Nah, itu semua kemudian di construct ya. Nah, berikutnya itu adalah jadi setelah didesain kemudian tahapannya adalah implementasi gitu. Implementasi. Nah, itu fase yang desain itu bisa berulang tersebut ya, bisa berulang gitu ya, untuk memastikan bahwa desain dan sebagainya itu udah sesuai gitu ya. Kalau udah didesain kemudian dibangun gitu ya, baru kita bisa lakukan implementasi. Nah, di fase F itu dilakukan implementasi ya. Kemudian pada saat implementasi ya tentu saja di testing ya. Kemudian dievaluasi seperti apa hasilnya gitu. Apakah sudah memuaskan atau belum, atau ada requirement yang belum terpenuhi dan sebagainya gitu ya. Nah, itu dilakukan pada saat implementasi. Nah, setelah implementasi ya barulah maksudnya setelah implementasi itu lancar, istilahnya DSS tersebut bisa dipakai oleh user gitu ya. Nah, baru dilakukan maintenance dan dokumentasi gitu. Nah, kemudian ya selama penggunaan ya nanti bisa saja nanti
di kemudian hari itu ada yang kurang gitu ya, misalkan seperti itu. Nah, itu nanti akan di improve lagi seperti itu. Akan di improve lagi supaya bagus DSS-nya. Jadi prosesnya itu berulang lagi ke atas ya seperti itu. Jadi iterasi. Karena tidak ada sesuatu yang sempurna langsung seperti itu. Nah, bisa aja misalnya sekarang DSS versi 1 nanti 2 tahun kemudian keluar DSS versi 2 dan sebagainya seperti itu. Ya. Jadi butuh waktu ya untuk mulai dari perancangan sampai pembuatan dan juga sampai implementasi. Jadi kalau pengalaman itu ya misalkan untuk membangunnya aja butuh waktu 6 bulan misalkan ya. Nah, belum nanti implementasinya. Implementasi kan 9 bulan sampai 1 tahun, 12 bulan seperti itu. Sampai itu bisa digunakan di lapangan seperti itu. Nah, itu tahapan-tahapan kita membangun sebuah DSS. Nah, kemudian ya proses pengembangan ini ya kalau tadi itu kan sifatnya life cycle gitu ya. Life cycle. Ya artinya ada proses dari awal sampai akhir ya. Nah, kalau sekarang itu ada sifatnya metode yang cepat gitu ya, agile, dan itu dia menggunakan prototyping. Jadi artinya gini, kita nggak membangun dari awal. Jadi kita tidak membangun dari awal, kita menggunakan prototype yang sudah ada gitu. Jadi misalnya gini, sebuah software development house gitu ya, perusahaan yang mengembangkan software, misalkan kalau dia berpengalaman di sebuah project, misalkan di customer A, nah itu misalkan dia membangun sebuah DSS ya. Nah, kalau dia membangun DSS kan dia udah punya produknya ya, artinya seperti itu. Nah, kemudian ada customer B. Nah, customer B ini juga ingin membangun DSS misalkan. Nah, kita tidak membangun dari awal seperti itu. Jadi ada prototyping. Jadi prototype atau produk yang pernah dibuat itu kita jadikan prototype. Nah, baru nanti dikembangkan lagi ya sesuai dengan kebutuhan. Ya, jadi kalau menggunakan prototype itu prosesnya lebih cepat ya karena ini udah ada produk yang jadinya gitu. Udah ada produk yang jadi yang mungkin perlu dilakukan penyesuaian, misalkan merubah feature-nya seperti apa dan sebagainya seperti itu. Yang jelas nggak dibangun dari awal ya, gitu. Nah, kalau life cycle itu benar-benar dibangun dari awal ya. Istilahnya kalau di dalam bahasa Inggris itu build from scratch gitu. Jadi benar-benar dibangun dari nol seperti itu. Nah, itu butuh waktu. Nah, kalau prototyping itu dia lebih cepat untuk pembangunan dari DSS-nya itu sendiri. Gitu. Jadi apapun sebenarnya kalau kita membuat software udah ada prototype-nya, itu istilahnya lebih cepat dibandingkan kalau yang dari nol. Nah, DSS ini ya dibangun itu pasti nggak mungkin istilahnya oleh satu orang, jadi oleh tim, Jadi nggak mungkin kita menggunakan hanya satu orang terus bisa membangun satu sistem DSS dalam waktu semalam misalnya, ya nggak mungkin. Ya, kecuali DSS tersebut ya yang tadi menggunakan DSS generator misalkan Excel dan sebagainya itu lebih cepat gitu ya. Tapi kalau kita menggunakan apa yang tadi
menggunakan case, nah itu butuh waktu, dan itu pasti nggak bisa satu orang gitu dalam tim seperti itu. Nah, kemudian di sini ada DSS generator ya. Ada 4 level di situ ya. Level pertama itu ya levelnya secara umum. Kemudian di level 2 itu kapabilitas itu secara umum. Jadi ada database ya, kemudian model base dan dialog subsystem. Nah, kemudian di level 3 ya, data, model dan dialognya itu didetailkan. Dan di level 4 ya, itu udah berupa feature-feature ya di dalam DSS. Nah, kemudian kita lihat di sini kebutuhan yang diperlukan untuk suatu keputusan dibandingkan dengan kemampuan yang disediakan oleh DSS. Jadi itu yang di sebelah kiri itu adalah apa yang diperlukan. Kemudian yang di sebelah kanan itu adalah bagaimana kebutuhan tadi itu bisa disediakan oleh DSS. Seperti itu. Jadi misalkan untuk pengguna gitu ya, decision maker, itu dia pengennya konseptual ya, misalkan sebuah peta dari kota gitu atau wilayah ya. Nah, kemudian DSS itu menyediakan outline dari peta tersebut. Nah, kemudian pengguna menginginkan relationship antara aset dan liabilitas ya, antara aset dengan kewajiban atau hutang gitu ya. Nah, kemudian DSS itu menyediakan scatter plot dari aset versus liabilitas ya. Nah, jadi disitulah requirement yang dibutuhkan oleh user dan apa yang bisa dipenuhi oleh si DSS. Nah, DSS itu sifatnya dia harus fleksibel gitu ya. Kenapa? Karena di awal ya, terkadang gini, kalau kita membangun sesuatu ya, kalau kita membangun sesuatu tuh biasanya itu nggak semua itu bisa dinyatakan di muka. Jadi user tuh juga belum tentu tahu apa yang mau dia butuhkan gitu ya. Yang dia butuhkan tuh apa. Jadi user kadang nggak jelas. Jadi terkadang gini, user nggak jelas, maka si developer itu harus menanyakan ke user, Pak butuh ini nggak, butuh ini nggak, butuh ini. Nah, seperti itu. Karena dia belum tentu tahu user itu. Saya itu pengennya seperti ini gitu misalkan. Ya. Nah, nanti sudah dibangun nih dengan misalkan DS-nya udah mulai di develop segini sini. Terus pas di pertengahan ya, kemudian dikasih lihat kan, oh seperti ini Pak kira-kira jadinya. Hasilnya tiba-tiba user itu terpikir, oh Pak kalau ini bisa nggak gitu. Jadi dia nambahin lagi gitu. Seperti itu. Jadi ya mau nggak mau kan harus fleksibel istilahnya ya. Karena di awal tuh belum tentu ketahuan apa yang mau diperlukan seperti itu. Nggak, jadi ini masalahnya nggak cuma DSS, untuk perangkat lunak yang lain itu juga terkadang seperti itu. Jadi di depan tuh belum ketahuan ya apa yang mau diimplementasikan tuh belum tentu tahu.
Ya, setelah itu sistem itu dibangun, kelihatan dikit, nah user tiba-tiba terpikir, oh kalau seperti ini bisa nggak gitu. Jadi dia nambahin lagi gitu. Nah makanya harus fleksibel. Nah di fleksibilitas itu ada level pertama. Jadi di situ adalah fleksibilitas untuk menyelesaikan. Ya. Jadi di situ tuh memberikan kemampuan itu fleksibilitas DSS dalam menampilkan aktivitas intelligence, kemudian desain dan pemilihan berbagai alternatif ya untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi misalnya kemampuan what if gitu ya, seperti itu. Jadi ini fleksibilitas pertama dalam DSS. Ya. Nah yang kedua itu fleksibilitas dalam memodifikasi gitu ya. Jadi bagaimana konfigurasi DSS tersebut itu bisa dimodifikasi ya, sehingga dapat menangani berbagai masalah yang berbeda atau misalkan masalahnya ini melebar gitu ya. Nah ini level kedua. Nah fleksibilitas ini diatur oleh user dan atau developer dari si DSS atau DS buildernya. Gitu. Ini level kedua. Kemudian yang berikutnya itu adalah level ketiga, di mana di situ bisa mengadaptasi. Jadi perubahan-perubahan si DSS ini bisa mengadaptasi perubahan yang harus dilakukan pada berbagai DSS tertentu. Nah, kemudian yang level keempat itu adalah fleksibilitas berevolusi. Jadi DSS itu istilahnya dia bisa berevolusi untuk menampung kebutuhan yang ada gitu ya. Jadi misalkan ya seperti Microsoft inilah misalkan Microsoft Office ya. Ada versi 1, 2, 3 dan seterusnya seperti itu. Nah, jadi dia bisa berevolusi. Jadi evolusinya tadi misalkan ya bisa untuk adanya penambahan fitur atau pengurangan gitu ya. Kadang-kadang misalkan Microsoft ya misalkan ada fitur ini dihilangkan gitu di misalkan di Windows versi berikutnya itu hilang gitu. Itu bisa saja terjadi gitu ya. Ya, sama seperti di DSS. Jadi misalkan ya katakanlah gini, masalah 10 tahun yang lalu itu belum tentu sama dengan masalah yang ada saat ini. Jadi bagaimana si DSS itu bisa berevolusi mencakup ya problem-problem yang terkini. Bagaimana dia bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada akhir-akhir ini seperti itu. Jadi dia harus punya kemampuan untuk berevolusi. Jadi istilahnya peningkatan versi ya, peningkatan versi. Ya, kalau misalkan kita menggunakan katakanlah Windows ya kan ada Windows 7, 8, 9, 10, 11 seperti itu. Nah, itu dia berevolusi. Nah, ini adalah tahapan-tahapan dari pembuatan DSS ya, proses pembuatan DSS ya. Secara garis besar itu sama dengan yang tadi itu ya. Yang fase-fase tadi ya. Mulai dari pradesain, kemudian desain sampai dengan implementasi. Nah, DSS generator ya, itu mengkombinasikan kemampuan berbagai aplikasi umum di dalam satu program. Gitu. Jadi di situ ada misalkan spreadsheet,
manajemen data, kemudian pengolah kata, kemudian komunikasi, grafik bisnis, kalender, dan seterusnya seperti itu. Contohnya itu Excel gitu ya. Excel banyak sekali fitur di dalam Excel ya. Bisa kemampuan statistik, kemudian juga dia bisa membuat grafik dan sebagainya seperti itu. Nah, muncul pertanyaan ya untuk JS generator itu ya. Yang pertama itu generator seperti apa yang akan digunakan ya. Jadi kalau dulu itu banyak sekali pilihannya ya, kalau misalkan untuk apa, kayak semacam aplikasi Office itu ya, ada Excel, terus kemudian Lotus kalau zaman dulu ya, kemudian WordPerfect dan sebagainya. Jadi ada banyak pilihan gitu. Nah kalau sekarang mungkin terbatas ya, karena Microsoft Office itu udah mendominasi seperti itu. Nah kemudian yang kedua, pertanyaan kedua itu, hardware seperti apa yang dipakai untuk menjalankan DSS generator ini. Nah secara umum ya perangkat lunak yang dipakai ya perangkat kerasnya. Kalau misalkan seperti aplikasi untuk Excel gitu ya, itu kan tidak terlalu menuntut banyak memori dan hard disk gitu ya. Lain kalau misalkan aplikasi seperti misalkan aplikasi multimedia gitu ya, untuk pembuatan film animasi atau video atau apa itu yang butuh hardware berat gitu ya. Tapi kalau ya kayak Excel itu nggak terlalu berat untuk kebutuhan perangkat kerasnya. Kemudian sistem operasi seperti apa yang akan digunakan. Nah, kalau bicara aplikasi, ya aplikasi kan pasti butuh sistem operasi. Tetapi aplikasi itu kan juga harus sesuai gitu untuk sistem operasinya apa, aplikasinya apa. Jadi misalkan Excel, Excel itu ada jalan versi Macintosh ya atau Apple gitu ya. Ada juga versi Windows. Nah, aplikasi yang versi Macintosh tentu saja tidak bisa diinstal di Windows. Aplikasi Windows tidak bisa diinstal di Macintosh atau diinstal di Linux seperti itu. Jadi harus disesuaikan antara aplikasi dengan sistem operasinya. Kemudian berikutnya jaringan seperti apakah yang dipakai untuk menjalankannya. Ya mungkin kalau sekedar Excel ya nggak butuh jaringan komputer ya, kecuali datanya itu ada di berbagai komputer, kemudian di link atau seperti itu ya, pasti kalau seperti itu ya butuh jaringan ya. Tapi kalau datanya ada di satu komputer aja ya tidak butuh jaringan. Nah kemudian memilih DSI generator ini adalah proses yang rumit. Kenapa? Ya karena yang pertama itu pada saat pemilihan informasi yang dibutuhkan dan outputnya itu tidak diketahui secara lengkap. Kemudian ada banyak software di pasaran, ada ratusan, ya, ada ratusan software. Nah, ada yang free, ada yang berbayar, kemudian ada yang lengkap, ada yang tidak lengkap dan sebagainya. Nah, kalau kita tidak tahu detailnya segala macam, maka akan kebingungan gitu ya untuk memilih software apa yang mau kita gunakan. Ya. Karena tentu saja ini kan yang pertama itu masalah harga. Masalah harga. Contohnya seperti ini. Misalkan kita Microsoft Office itu ada beberapa versi. Ada yang versi home, ada yang versi bisnis ya. Ya. Kemudian ada yang profesional dan sebagainya. Nah itu
paket yang ditawarkan itu berbeda satu sama lain gitu. Dan itu misalkan menyangkut masalah harga. Jadi kalau misalkan versi home itu kan paling murah tapi nggak lengkap gitu. Nah, kemudian ada versi enterprise. Nah, itu paling lengkap tapi harganya juga paling mahal seperti itu. Nah, kemudian masalah berikutnya itu software itu berganti dengan cepat. Ambil contoh lah misalkan Microsoft. Kemarin keluar Office versi 2019. Kemudian muncul lagi versi 2021. Ya, nggak lewat dari 3 tahun itu udah keluar versi yang baru. Gitu. Apalagi yang versi cloud. Itu mungkin tiap bulan berubah ininya fiturnya. Nah, seperti itu. Nah, ini juga tantangannya ya, kalau memilih DSS generator. Nah, kemudian juga beberapa orang terlibat dalam tim evaluasi. Jadi kadang masing-masing orang nggak sama pendapatnya gitu ya. Istilahnya apa ya? Mungkin yang satu punya mazhab sendiri gitu ya. Oh ini dia pakainya open source, kemudian yang satu yang license gitu ya, yang berbayar dan sebagainya. Nah itu seperti itu. Nah nanti gimana nih pada saat pemilihan itu, apakah voting ataukah ya bisa dimufakat dan sebagainya seperti itu ya. Tuh. Nah kemudian bahasan digunakan juga kalau membangun DSS gitu ya. Itu ada banyak dan juga kalau mau dipakai ini apakah cocok gitu ya dengan DSS yang akan dibangun. Nah, berikutnya keputusan itu melibatkan banyak kriteria. Gitu. Jadi kalau misalkan kita bandingkan aja ya, katakanlah satu pabrik aja Microsoft Office itu kan ada beberapa versi. Belum lagi kalau kita bandingkan misalkan Microsoft Office dengan Word Perfect ya, Word Perfect Office ya. Atau nanti misalkan ada punya Google misalkan dan sebagainya. Nah, itu udah banyak sekali kriterianya gitu ya. Nah, kita jadi bingung gitu nanti pas memutuskan mau pakai yang mana gitu. Nah, kemudian yang berikutnya itu masalah teknis ya. Masalah teknis, kemudian fungsional, end user, dan manajerial itu juga harus dipertimbangkan dengan masa-masa. Gitu ya. Jadi user terutama kalau udah terbiasa dengan satu produk misalnya disuruh ganti itu agak-agak ada resistensi gitu ya. Bagaimana caranya supaya user mau menerima perubahan yang ada dan bisa menggunakan DSS tersebut gitu. Nah, kemudian ada juga produk-produk komersial dan biasanya produk-produk itu diulas di majalah komputer gitu ya atau majalah-majalah online dan sebagainya seperti itu. Nah, terkadang gini yang jadi masalah adalah produk yang diulas tersebut ya, itu ya sekali lagi tergantung sama yang mengulasnya gitu ya. Jadi yang nulis itu ya bisa saja dia punya pandangan yang sifatnya subjektif gitu ya. Jadi istilahnya lebih pro ke sini gitu. Lebih pro ke Oracle misalnya dibandingkan pro ke Microsoft seperti itu. Ya. Nah, jadi itu juga harus jadi pertimbangan gitu ya kalau memilih suatu software tersebut. Karena apa yang ditulis ya belum tentu mencerminkan kebutuhan kita sebenarnya. Nah, karena itu kadang yang jadi masalah itu adalah orang seringkali subjektif. Ya, kalau misalkan saya yang tiap hari menggunakan Microsoft,
pasti bilang Microsoft bagus, tapi kalau Linux nggak bagus seperti itu ya, kadang jadi seperti itu gitu ya. Karena ya sekali lagi dia udah terbiasa dengan software itu selama puluhan tahun misalkan seperti itu. Atau ya mungkin juga dia dibayar gitu ya oleh produk itu untuk menulis seperti itu. Nah, jadi sekali lagi pemilihan itu juga harus kita tentukan gitu ya. Harus kita tentukan enggak melihat dari sisi subjektifnya ya, tapi dari sisi ya kebutuhan kita itu seperti apa. Seperti itu sih. Jadi pilihan untuk membangun atau memilih DSS itu ya kita harus hati-hati gitu. Apakah kita mau mau membuat atau mau membeli DSS generator dan sebagainya. Ya. Itu dia bagaimana kita membangun sebuah DSS atau menggunakan DSS yang generator yang sudah ada. Nah, mungkin itu dulu pertemuan kita tentang DSS ya, membangun DSS. Nah, apakah ada yang mau ditanyakan tentang materi kita kali ini? Belum ada, Pak. Oke, oh ya, untuk yang pertemuan genap itu kan selalu ada tugas ya. Jadi mohon dilengkapi kalau misalkan ada yang belum submit. Jadi agar nanti nilainya ini. Tapi nanti selain itu ya seperti saya bilang di awal, nanti ada tugas khusus untuk 1 semester gitu ya. Tugas perorangan. Nah, ini udah pertemuan kelima ya. 2 pertemuan lagi mungkin UTS gitu ya. Jadi atau materi UTS-nya dari pertemuan 1 sampai dengan 7. Oke, kalau belum ada yang ditanyakan, mungkin kita akhiri dulu ya pertemuan